Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi bersama Guru Inovatif Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama dan Bapak Ibu para reviewer pada kelas menyusun laporan penelitian tindakan. Ada penelitian tindakan kelas, kemudian ada penelitian tindakan sekolah, tindakan kepengawasan ataupun tindakan bimbingan dan konseling. Untuk malam hari ini adalah pertemuan kita pada minggu ketiga atau pertemuan pada Zoom meeting diskusi kita yang ketiga, yang Bapak Ibu sudah ikuti dari awal bulan Maret pada bulan lalu, dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga, yang mana Bapak Ibu sudah melewati tahap demi tahap, dari Bapak Ibu menemukan ide, kemudian bagaimana Bapak Ibu mengetahui sistematika penulisan laporan. Kemudian Bapak Ibu sudah banyak mengirimkan ataupun konsultasi dengan para reviewer kami, dan Bapak Ibu sudah melewati ataupun menulis dan sudah kami berikan materinya sampai dengan bab 3 pada minggu yang lalu. Jadi asumsi kami Bapak Ibu sudah berhasil ataupun dalam proses menulis sampai dengan bab 3, yaitu Bapak Ibu sudah menulis judul, kemudian bab 1 pada pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 pada bagian metode penelitian. Itu semua adalah satu proses. Karena sekali lagi Bapak Ibu yang kami ingatkan adalah tidak mungkin ataupun sangat mustahil Bapak Ibu menulis laporan penelitian tindakan ataupun sebuah laporan yang Bapak Ibu buat ini akan langsung selesai dalam satu malam ataupun seminggu. Nggak bisa, ataupun mustahil Bapak Ibu bisa tulis dalam judul sampai dengan lampiran-lampirannya. Jadi step by step. Nah, dan kami sudah coba untuk memberikan treatment. Minggu pertama Bapak Ibu fokus pada judul dan bab 1. Kemudian pada minggu kedua Bapak Ibu fokus pada bab 2 dan bab 3. Nah, di minggu ketiga ini kita akan fokus pada materi terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan sampai dengan lampiran. Nah, jadi ada 2 bab lagi dan lampiran. Nah, itu semua Bapak Ibu, bagaimana jika masih progres? Kami melihat juga progresnya sudah naik gitu ya. Artinya itu ada sebuah proses. Nah, proses itulah yang Bapak Ibu harus lakukan sehingga nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan satu laporan itu sudah dari kami sendiri, sudah kami ACC ataupun kami rasa sudah cukup lengkap laporan Bapak Ibu dan bisa Bapak Ibu lanjutkan. Apakah Bapak Ibu mau menggunakan sebagai kenaikan pangkat? Apakah itu sebagai salah satu laporan ataupun tugas akhir di studi Bapak Ibu? Silahkan dipergunakan untuk kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Yang kami berikan bimbingan adalah kami memastikan bahwa laporan Bapak Ibu sudah lengkap dari sisi struktur dan konten ataupun isi. Nah, itu Bapak Ibu bisa manfaatkan di kelas eksklusif Guru Inovatif Indonesia, khususnya pada kelas menulis laporan penelitian tindakan pada bulan Maret ini. Dan Bapak Ibu sudah mengalami proses itu dan banyak sekali. Apakah Bapak Ibu bisa tetap melanjutkan? Karena saya masih baru di bab 2 nih, Pak. Saya masih banyak mencari referensi-referensi. Tidak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bimbingan sampai dengan selesai. Apakah Bapak Ibu bisa menyelesaikannya sekarang, bulan depan, atau bulan depannya lagi? It's okay. Yang jelas adalah kami akan bimbing sampai dengan selesai. Namun treatment yang kami berikan ataupun saran yang kami berikan silahkan
push terus untuk bulan ini ataupun bulan depan agar ya maksimal lah 2 bulan Bapak Ibu kerjakan ataupun maksimal lagi 3 bulan gitu. Jangan sampai sudah bulan udah 3 bulan masih belum kelar juga gitu kan. Masih ada pada pendahuluan. Nah, itu yang kami mungkin sedikit sayangkan. Bapak Ibu bisa memanfaatkan forum ini, situasi yang mungkin sudah sangat cukup lengkap kami berikan. Bapak Ibu tidak perlu memikirkan administratif, cukup Bapak Ibu menuliskan laporan, kemudian reviewer sudah ada, contoh-contoh sudah ada, kemudian sistematika sudah kami berikan, materinya sudah cukup lengkap, so tergantung Bapak Ibu sekarang. Nah, untuk malam hari ini kita langsung saja, untuk seperti biasa kami highlight terlebih dahulu materi bab 4 dan bab 5 sampai dengan lampiran, yang sesungguhnya materi itu sudah kami berikan di WA Group dalam bentuk laporan dalam bentuk PowerPoint dan penjelasan secara video. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membaca ataupun menyimaknya nih. Mudah-mudahan, saya berharap sekali Bapak Ibu sudah membaca dan saya sangat senang sekali jika Bapak Ibu sudah menyimak penjelasannya dan Bapak Ibu siap untuk diskusi, sehingga laporan Bapak Ibu bisa selesai. Dan paling tidak, Bapak Ibu sudah memahami konten ataupun bagaimana menulis penelitian tindakan itu yang baik dan benar. Nah, baik, silakan Pak Randi Pratama untuk memberikan highlight materi terkait dengan bab 4, sekitar 5 atau 10 menit. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Suwardi atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Oke, baik, malam hari ini kita highlight materi selanjutnya. Di pertemuan yang pertama dan kedua kita sudah membahas tentang bab 1, bab 2, dan bab 3. Gitu ya. Judul bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, di malam hari ini saya akan membahas tentang bab 4 dan Pak Suwardi nanti akan membahas tentang bab 5 dan juga daftar pustaka serta lampiran. Nah, apa isi dari bab 4 untuk sebuah penelitian tindakan kelas ataupun penelitian tindakan sekolah ya. Isinya sama, yaitu bab 4 isinya namanya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, mungkin kalau ada perbedaan nama, biasanya ya sinonimnya lah. Terkadang ada di buku tertentu menulisnya hasil dan pembahasan, gitu ya. Ada juga hasil penelitian dan bahasan. Ada yang menuliskannya hasil penelitian dan kajian atau apa. Intinya sama, tapi intinya adalah kita menampilkan hasil-hasil yang sudah kita lakukan selama proses penelitian tindakan itu, baik tindakan kelas, tindakan sekolah, dan tindakan yang lain. Sangat simpel sekali, sesungguhnya ada banyak jenis Bapak Ibu dalam sistematika di buku-buku panduan, biasanya tidak disertakan subbabnya. Cuma disampaikan bahwasanya hasil penelitian dan bahasan pada bab 4. Pada subbab sesungguhnya tidak dibuat acuan baku. Tetapi di sini saya selalu memberikan saran, baik itu laporan PTK, skripsi, ataupun yang lain, bentuk yang paling mudah adalah dibentuk 2 poin seperti ini aja, 2 subpoin, yaitu poin A adalah hasil penelitian dan poin B adalah pembahasan. Dengan pemisahan seperti itu biasanya akan jauh lebih mudah dalam menuliskannya. Nah, sekarang saya bahas satu persatu. Hasil penelitian isinya apa, Pak? Kalau dalam PTK, hasil penelitian dengan mudahnya Bapak Ibu bisa kaitkan dengan siklus. Ya. Dalam bab 3, siklus dijelaskan tetapi sifatnya rencana. Mungkin seringkali ada yang bertanya atau mungkin ada yang bingung. Pak, di bab 3 dijelaskan siklus, di bab 4 jelaskan siklus lagi untuk apa? Nah, di bab 3 adalah rencana sebelum Bapak Ibu melaksanakan tindakan. Seperti apa perencanaan, seperti apa pelaksanaan, rencananya seperti apa rencana observasinya, seperti apa nanti refleksinya, gitu ya, rencananya. Tetapi kalau dalam hasil, siklus 1, siklus 2, dan siklus selanjutnya adalah semua yang sudah Bapak Ibu peroleh
dalam prosesnya, dalam proses perencanaan misalkan. Pada proses perencanaan, Bapak Ibu merencanakan apa? RPP, LKS, media, dan yang lainnya itu sebutkan hasil perancangannya apa saja. Nah, itu disebutkan. Jadi kalau yang awal bab 3 itu perencanaan itu hanya menyebutkan saja, tapi kalau di sini perencanaan itu adalah hasil perencanaan. Bukan produk, tapi perangkat atau instrumen yang Bapak Ibu gunakan apa saja dan dipaparkan, ya, dijelaskan boleh, dideskripsikan. Nah, kemudian ini pelaksanaan. Nah, pastinya pelaksanaan ini juga sudah direncanakan di bab 3. Tetapi bedanya adalah kalau di sini bisa jadi pelaksanaannya mungkin ada yang sedikit bergeser boleh. Ya, karena memang dalam kondisi di lapangan bisa jadi ada beberapa yang tidak sama persis mungkinnya dengan yang direncanakan. Atau mungkin sudah sama, alur utamanya sudah sama, tetapi ada beberapa hal yang Bapak Ibu melakukan improvisasi di sana. Nah, itu diceritakan di pelaksanaan seperti apa. Bapak Ibu deskripsikan saja, jelaskan seperti menceritakan step by step apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Nah, itu adalah hasil dari pelaksanaan. Kemudian ketika observasi, ini Bapak Ibu tampilkan semua hasil-hasil datanya. Hasil pengamatan siswa boleh, hasil pengamatan guru, hasil observasi siswa, atau mungkin skor-skor siswa, kalau memang ada skornya, skor aktivitas, skor hasil belajar, dan yang lainnya, letakkan pada observasi. Ya, karena memang dalam observasi juga di dalamnya ada evaluasi di dalamnya. Nah, hasil observasi di sini saya tekankan tidak harus berupa data kuantitatif, Bapak Ibu. Jadi, kalau memang Bapak Ibu menggunakan lembar observasinya dengan catatan lapangan, ya tidak masalah, gitu ya. Tampilkan boleh. Pak, saya tidak ada skor angkanya, Pak. Saya hanya catatan lapangan. Catatan lapangan oleh teman sejawat. Boleh. Bapak Ibu deskripsikan catatan lapangannya. Kalau sekiranya ada bukti otentik juga boleh di screenshot, ditampilkan di sini seperti apa sih catatan lapangannya, dan Bapak Ibu ceritakan hasil dari catatan lapangannya. Nah, itu seperti itu. Jadi dalam PTK tidak harus semuanya dalam bentuk angka. Jadi bisa ada data angkanya kayak skor, hasil belajar, skor aktivitas, ada juga data yang kualitatif juga harus Bapak Ibu deskripsikan di sana. Dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, ketika refleksi Bapak Ibu melakukan apa? Otomatis kalau di sini adalah mengevaluasi hasil observasi atau hasil belajar misalkan, atau hasil aktivitas siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu simpulkan di sini. Berdasarkan pelaksanaan dan observasi yang telah dilakukan pada siklus 1, maka peneliti akan melakukan siklus kedua untuk, nah gitu. Jadi ada cerita di sana, ada suatu kesimpulan tindakan yang jelas karena memang ketentuannya adalah minimal 2 siklus agar berputar, maka otomatis refleksi pada siklus 1 mengarah pada perbaikan pada siklus 2. Begitu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, mungkin pada siklus 2 refleksinya adalah bisa jadi refleksi menghentikan siklus. Jadi berdasarkan pelaksanaan dan observasi yang telah dilakukan pada siklus 2 dengan catatan seperti ini, kemudian dengan skor seperti ini, dan lain sebagainya, maka peneliti menganggap, ya, peneliti memutuskan bahwasannya siklus dihentikan, ya, dengan catatan bahwa hasil-hasil skor, kemudian dari data kualitatif dan data kuantitatif sudah memenuhi standar yang sudah Bapak Ibu tentukan. Itu perbedaan refleksi pada siklus 1 dan perbedaan refleksi pada siklus 2. Masalah perencanaannya hampir sama semua. Perencanaan, pelaksanaan, observasi hampir sama. Bedanya mungkin kalau pelaksanaan, seringkali juga banyak yang bertanya, apa Pak perbedaan pelaksanaan pada siklus 1 dan siklus 2? Perbedaannya adalah siklus 2 adalah siklus perbaikan dari siklus 1. Jadi ketika siklus 1 mungkin ada hal-hal yang tidak dirinci, siklus 2 pelaksanaannya mungkin lebih detail bisa. Mungkin ketika di siklus 1 Bapak Ibu kurang memberikan bimbingan di keliling gitu ya, maka siklus 2 Bapak Ibu berikan tambahan bimbingan keliling siswa atau apapun itu, yang jelas
suatu perbaikan tindakan dari siklus 1. Kondisional ya, kondisional menyesuaikan apa hal yang sekiranya untuk menyempurnakan siklus 1. Nah, itu adalah langkah-langkah yang Bapak Ibu kerjakan dan Bapak Ibu paparkan pada hasil. Kemudian pembahasan. Saya ulang lagi, dalam bab 4 ada hasil penelitian dan ada pembahasan. Hasil penelitian isinya ini, masing-masing siklus. Kemudian pembahasan isinya apa? Isinya adalah ada beberapa hal di sini yang harus ditekankan, yaitu yang pertama bisa rangkuman dari hasil penelitian. Nah, Bapak Ibu yang sudah menghasilkan yang di atas-atas tadi menyampaikan hasilnya seperti ini, bisa kembali Bapak Ibu rangkum menjadi sebuah tabel, bisa juga menjadi sebuah grafik yang sekiranya grafik itu mudah dicerna dan mudah dideskripsikan. Misalkan dari siklus 1 dan siklus 2, Pak, saya gabung jadi satu grafik, boleh, pada pembahasan. Kemudian dideskripsikan hasil itu. Dan jangan lupa setelah dideskripsikan, ada dua hal penting di sini Bapak Ibu tampilkan. Kelebihan dan kekurangannya menggunakan metode itu. Nah, kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Pastinya kelebihan dan kekurangan ini dalam teori ada, tetapi harapannya di pembahasan ini adalah sesuai dengan praktek. Oh, seperti ini prakteknya ya. Dan yang paling sering dilupakan oleh peneliti pemula adalah yang poin keempat ini. Ini sering dilupakan dan sering tidak ditulis oleh peneliti pemula. Padahal ini salah satu yang bisa dikatakan wajib, yaitu mengaitkan hasil penelitian Bapak Ibu dengan pendapat. Pendapat ini berupa teori-teori dari buku dan juga penelitian yang relevan. Ini sering lupa. Padahal ini salah satu yang wajib dalam semua karya tulis ilmiah. Bisa laporan, bisa artikel, semua sama. Pada pembahasan harus mengaitkan dengan teori atau penelitian yang relevan. Nah, teori dan penelitian yang relevan ini Bapak Ibu tidak harus mencari yang lain. Di bab 2 sesungguhnya Bapak Ibu sudah tulis. Terkadang lupa. Di bab 2 itu boleh ditarik kembali di bab pembahasan dengan catatan memang relevan. Misalkan Bapak Ibu menyampaikan bahwasanya pembelajaran problem based learning mampu meningkatkan hasil belajar siswa, gitu ya. Tambahkan kalimat berikutnya adalah hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sunario tahun 2015 yang menyatakan bahwa problem based learning mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi memang artinya sesuatu yang Bapak Ibu teliti memang ditunjang oleh ahli, sudah berada pada track yang benar, gitu ya. Itu manfaat dan maksudnya seperti itu. Jadi memang apalagi artikel, kalau mungkin Bapak Ibu menulis artikel tidak ada teori atau penelitian yang relevan pada pembahasan, sudah pasti dicoret oleh reviewer ya, karena memang tidak berdasar gitu. Nah, ini tampilkan beberapa lah, minimal tampilkan 3 lah Bapak Ibu pada pembahasan ini. Berdasarkan seperti ini ditunjang oleh teori ini yang menyatakan bahwa problem based learning mampu meningkatkan hasil belajar. Sejalan dengan hal itu, penelitian yang lain menyatakan juga hal yang sama. Gitu. Sampaikan dengan bahasa-bahasa sendiri gitu boleh. Yang penting tetap menyantumkan rujukannya, hasilnya apa, dan itu sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, mungkin itu sedikit highlight dari kami, selebihnya nanti lebih banyak diskusi. Saya kembalikan lagi ke Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas highlight-nya dan materi lengkapnya sesungguhnya sudah kami share dari hari kemarin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membaca ya, karena kesepakatan kita kami sudah share 1 hari sebelum kegiatan diskusi kita mulai, dan malam hari ini Bapak Ibu bisa tanya dari awal sampai dengan akhir dari materi ataupun ilmu menulis laporan PTK. Jadi jangan sampai Bapak Ibu selesai dari diskusi kita, Bapak Ibu masih bingung untuk menentukan siklus. Bapak Ibu masih apalagi ada yang masih bingung terkait dengan judul. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pastikan untuk malam hari ini. Pastikan Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi, artinya Bapak Ibu sudah paham semua materi terkait dengan PTK, lalu Bapak Ibu tinggal action untuk menulisnya. Nah, baik, sedikit saya akan coba
berikan review ataupun highlight dari bab 5 biasanya. Nah, ini biasanya ada isi dari kesimpulan, kemudian ada saran, kemudian daftar pustaka, serta nanti ada di bagian akhir dari laporan itu ada lampiran. Lampiran dalam laporan penelitian itu sifatnya wajib. Nah, ini akan saya coba highlight nanti. Kesimpulan yang pertama, biasanya kalau kita sudah menulis bab 5 ataupun kesimpulan ini sudah wah lega sudah rasanya. Nah, itu yang saya rasakan ketika menulis skripsi, tesis, disertasi itu kalau udah sampai bab 5, wah ini udah selesai dah nih. Nah, di bab 5 itu ada kesimpulan, itu adalah karet pernyataan-pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil dan pembahasan. Artinya Bapak Ibu, kesimpulan itu bukan sebuah ringkasan kembali ataupun mengulang kembali hasil penelitian Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu menggunakan kalimat Bapak Ibu sendiri yang menyatakan bahwa apa hasilnya. Nah, menyatakan bahwa dari hasil penelitian Bapak Ibu apa intisarinya. Itu. Jadi tidak harus Bapak Ibu menyatakan bahwa ataupun mengulang kembali pada hasil penelitian yang Bapak Ibu dapatkan, tetapi Bapak Ibu lebih menggunakan pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang Bapak Ibu buat sendiri terkait dengan apa inti dari hasil penelitian Bapak Ibu. Apakah penelitian Bapak Ibu ini sudah oke, kemudian berapa hasilnya, lalu dengan perhitungan seperti apa. Nah, itu yang Bapak Ibu harus jelaskan pada kesimpulan. Tipsnya sedikit saja Bapak Ibu, pastikan sudah sesuai ya. Kesimpulan yang Bapak Ibu tulis itu dipastikan sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Nah, jika rumusan masalah atau tujuan penelitian Bapak Ibu itu terkait dengan media pembelajaran, jadi kesimpulannya itu harus terkait dengan media pembelajaran juga, jangan sampai tidak sesuai, tidak match. Lalu berapa jumlah rumusan masalah ataupun tujuan penelitian Bapak Ibu, itulah jumlah kesimpulannya. Nah, jangan sampai beda seperti itu. Lalu kata kunci dijelaskan dengan singkat. Nah, ini Bapak Ibu dalam kesimpulan ada hal-hal yang menjadi inti dari yang Bapak Ibu sampaikan dalam kesimpulan. Jadi cukup 1 atau 2 paragraf. Jadi jangan sampai Bapak Ibu buat pointer banyak 1, kemudian ada A, B, C lagi dibuat dalam paragraf Bapak Ibu. 1 apa misal kesimpulannya, ataupun langsung saja dalam bentuk paragraf. Kemudian data-data yang sifatnya berupa angka dapat diterjemahkan dalam bentuk kata. Nah, jangan sampai terlalu banyak nanti angka-angka di sana. Silahkan diterjemahkan dalam bahasa sendiri kesimpulannya apa dari angka-angka itu. Gitu. Oke ya. Lalu saran. Misalnya ada kesimpulan dan saran. Nah, saran yang pada bagian akhir juga setelah kesimpulan, saran merupakan suatu bagian penutup dalam sebuah makalah, laporan ataupun artikel ilmiah. Nah, dalam Bapak Ibu menulis saran, ini sarannya adalah ditulis secukupnya. Umumnya 1 paragraf yang terdiri dari 2 sampai 3 kalimat. Jangan sampai panjang sekali sarannya sampai berlembar-lembar, itu salah. Kemudian dapat diaplikasikan. Nah, saran yang Bapak Ibu berikan itu berdasarkan hasil penelitian, lalu apa hal-hal yang sekiranya bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa segera untuk diaplikasikan. Jangan sampai harus menunggu dalam waktu sekian lama gitu baru bisa dibuat. Nah, itu saran yang kurang aplikatif. Jadi silahkan dibuat saran yang bisa diaplikasikan. Kemudian menggunakan kata harapan, gitu ya. Nah, menggunakan kata harapan. Nah, untuk pihak-pihak tertentu, misalkan untuk sekolah, untuk orang tua, untuk siswa, apa harapan Bapak Ibu sebagai selaku peneliti yang sudah menemukan hasil seperti ini, kemudian
silahkan berikan saran. Apalagi kita sebagai guru kan, atau sebagai peneliti yang memang sudah mendapatkan ini loh hasil otentiknya. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa menyarankan, oh Bapak Kepala Sekolah diharapkan bisa untuk gitu. Lalu memberikan rekomendasi pada penelitian selanjutnya. Jadi selain untuk pihak-pihak tertentu itu, nah ada untuk peneliti selanjutnya. Mungkin suatu saat nanti ada yang meneliti terkait dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi ada sarannya juga berikan untuk peneliti-peneliti terkait dengan judul ataupun objek yang Bapak Ibu teliti. Nah, lalu daftar pustaka. Nah, ini bagian yang mungkin sering salah gitu ya. Bapak Ibu menulis daftar pustaka. Kalau kesimpulan dan saran hampir 100% sudah benar dah. Yang rata-rata yang saya lihat. Kalau daftar pustaka ini kebalikannya, hampir 100% juga yang masih keliru gitu ya. Ini sangat balik antara bab 5 dan daftar pustaka. Padahal daftar pustaka itu hanya 1 lembar kadang atau 2 lembar. Paling banyak itu 2 lembar rata-rata di laporan PTK ataupun penelitian tindakan Bapak Ibu. Tapi banyak yang salah. Nah, karena memang silahkan diperhatikan. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua. Nah, ini semua. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Bahasa dari semua ini adalah, nah ini harus Bapak Ibu garis bawahi, semua buku ataupun tulisan ilmiah yang menjadi rujukan. Nah, yang menjadi rujukan berarti yang Bapak Ibu kutip dalam naskah ataupun pada bab-bab tertentu dalam laporan penelitian Bapak Ibu, itulah yang Bapak Ibu tulis juga dalam daftar pustaka. Jangan sampai ada yang terlewat ataupun tidak Bapak Ibu cantumkan. Nah, ini. Biasanya ini yang paling sering keliru Bapak Ibu. Lalu nah, ada beberapa hal yang sering-sering terjadi di laporan Bapak Ibu ya. Apakah itu di laporan, di jurnal ataupun di karya ilmiah yang lain, itu banyak terjadi. Dan tentu semua jenis penulisan ataupun karya ilmiah untuk menuliskan daftar pustaka itu aturannya sama Bapak Ibu. Ataupun mengikuti dari pedoman dari karya ilmiah ataupun di instansi tertentu. Nah, kalau di laporan penelitian yang biasanya kita lakukan itu menggunakan yang bawah ini ya. Ada dari nama penulis, nama akhir ya dalam daftar pustaka itu. Misalkan nama saya Muhammad Suhardi, jadi Suhardi Muhammad atau Suhardi M jika Bapak Ibu singkat. Apakah kadang ada yang menggunakan singkatan, kadang tidak. Jadi harus konsisten Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menggunakan misalkan Suhardi M, nanti di daftar pustaka kedua, misalkan ada namanya Randi Pratama, jadinya Pratama R juga. Jangan sampai ada yang menggunakan singkatan, ada yang tidak. Itu teorinya. Kemudian tahun buku ataupun tahun jurnal. Nah, lalu judul buku, kemudian kota terbitnya dan penerbit. Ini sudah teori ini sudah dari zaman SMP mungkin kita pelajari di pelajaran bahasa Indonesia itu cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar. Nah, ini kesalahan yang terjadi pertama. Yang kedua, kemudian di naskahnya sudah ada gitu ya, ataupun cara merujuknya. Di minggu kedua sudah dibahas kemarin, merujuk nama itu dalam teksnya cukup nama akhir saja. Misalkan nama saya Muhammad Suhardi, jadi cukup tulis Suhardi 2015 misalkan, atau Sumardi 2015. Ini yang benar. Kadang ada Bapak Ibu yang menuliskan menurut Muhammad Suhardi 2015. Itu kurang tepat untuk di naskah. Nah, atau ada juga yang menuliskan dalam buku yang berjudul, itu tidak perlu. Nah, nanti keterangan nama kita bisa mengetahui nama lengkapnya, kemudian nama judul bukunya itu ada pada daftar pustaka. Nah, kalau di kutipan itu cukup nama belakang saja. Nah, lalu
Ini yang wajib ada. Jika dalam kutipannya ada Sumardi 2015, ini ada di kutipan. Oke. Di daftar pustaka juga wajib ada. Wajib ada Sumardi ini. Nah, jangan sampai ada di kutipannya ada. Biasanya di kajian pustaka tuh banyak sekali, atau pada bab 2 banyak sekali kutipan-kutipan. Itu juga wajib ada pada daftar pustaka. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jumlah daftar pustaka wajib sama dengan sumber yang dikutip pada laporan ataupun KTI Bapak Ibu. Nah, jika memang ada 15 jumlah kutipan yang ada dalam laporan Bapak Ibu, apakah itu posisinya pada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu jumlahnya sama dengan daftar pustaka. Nah, jangan sampai ada satu yang terlewat di bab 1 misalkan di situ. Nah, menurut Pratama 2010, nah di daftar pustakanya juga harus ada Pratama R gitu, 2010. Nah, ini. Kemudian dalam laporan Bapak Ibu usahakan ini, jadi tidak wajib Bapak Ibu, tetapi diusahakan berasal dari sumber 15 tahun terakhir, atau ya it's okay lah 20 tahun terakhir, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ada yang masih menggunakan pustaka 1978 gitu kan, itu kan zaman dahulu sekali gitu. Nah, ini. Kemudian pada lampiran. Nah, yang saya sebutkan tadi, lampiran dalam laporan PTK ini wajib sifatnya. Ini berguna untuk meyakinkan penilai atau pembimbing gitu ya, bahwa laporan PTK ini benar-benar yang kita lakukan gitu. Tidak hanya sekedar ada hasil-hasilnya, tapi nggak ada bukti. Nah, lampiran ini sebagai penunjang bukti-bukti yang sudah kita lakukan. Nah, biasanya dalam laporan penelitian tindakan kita yang kita buat itu ada RPP kalau PTK, kemudian ada RPS untuk kepala sekolah, rencana pengembangan sekolah, kemudian ada mungkin instrumen-instrumen yang digunakan. Mungkin Bapak Ibu menggunakan instrumen kuesioner, kemudian Bapak Ibu gunakan instrumen lembar observasi, itu harus dilampirkan pada bagian lampiran di akhir. Lalu jika Bapak Ibu meneliti terkait dengan hasil ataupun prestasi peserta didik, ya silahkan dilampirkan juga hasil ataupun salah satu ataupun contoh dari hasil ataupun prestasi peserta didik itu. Nah, seberapa banyak yang dilampirkan, cukup Bapak Ibu menampilkan, mungkin kalau prestasi belajar itu cukup dilampirkan yang tertinggi dan terendah saja. Jadi sampel, jadi cukup Bapak Ibu sampel, jangan sampai 42 ada hasil belajar 42 siswa semuanya Bapak Ibu dembel ataupun jilid di sana, terlalu banyak. Cukup ambil yang tertinggi, kemudian ada hasil belajar yang terendah, itu sudah oke. Dan bisa Bapak Ibu lengkapi juga dengan foto-foto kegiatan, kemudian daftar hadir pertemuan dan lain-lain. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan memang menyusun sebuah laporan penelitian itu tidak istilahnya butuh kesabaran, ketelatenan, dan konsisten tentunya. Nah, konsisten ini yang kadang-kadang kita sering lupakan, dan silahkan tetap dilanjutkan untuk menulis laporannya, diperbaiki apa yang diberikan saran dari reviewer ataupun kami dari Guru Inovatif Indonesia, agar laporan Bapak Ibu mendekati sempurna. Itu dari saya. Dan silahkan Bapak Ibu jika ingin bertanya, jika ingin diskusi, silahkan Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting. Ini sudah lumayan banyak yang raise hand. Silahkan seperti yang saya sebutkan dari awal tadi, Bapak Ibu pada malam hari ini boleh bertanya dari awal sampai akhir, dan semua hal yang Bapak Ibu tidak mengerti ataupun masih kurang mengerti dalam penulisan laporan PTK dari judul sampai dengan lampiran. Oke, silakan yang pertama Ibu Ilah Nafilah. Baik, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan.
ini sudah lama sebetulnya, karena udah beberapa kali membuat PTK, tapi masih ada keraguan tentang hal ini. Yang pertama, waktu. Waktu yang ideal untuk pelaksanaan penelitian itu apakah harus ditentukan 3 bulan atau 6 bulan, gitu kan? Itu. Kemudian dalam kurun waktu, dalam rentang waktu itu, apakah kita hanya berfokus pada materi itu saja, atau kita bisa melangsungkan ke materi-materi yang lainnya? Kalau terfokus ke materi itu kan otomatis capaian kurikulum tidak tercapai nanti, begitu kan Pak? Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk RPP tadi yang dilampirkan di lampiran, apakah RPP prasiklusnya perlu dilampirkan atau hanya siklus 1 dan siklus 2 saja? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ilah Nafilah atas pertanyaannya. Ini sangat esensi sekali dari laporan PTK. Silakan Pak Randi bisa ditanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Ilah Nafilah ya. Baik, yang pertama mungkin nanti kalau ada yang terlewat pertanyaannya boleh tanya lagi Bu. Yang pertama adalah yang saya tangkap tadi tentang materi, apakah ininya boleh lanjut atau tetap materi yang sama, begitu ya Bu ya? Iya. Ya dalam PTK tidak waktu ya penelitian. waktu dan juga waktu. Yang pertama waktu dulu berarti. Yang pertama waktu Iya. dulu. Waktu dalam penelitian tindakan kelas tidak ada ketentuannya gitu ya. Jika dirasa sudah Bapak Ibu melakukan refleksi dan siap melakukan siklus berikutnya, maka silakan bisa dilakukan. Misalkan dalam minggu ini Bapak Ibu melakukan siklus pertama, 2 pertemuan. Siklus 1 siklus pertama Senin dan Rabu, iya, gitu ya. 2 pertemuan kan Iya. sudah minimal. Maka Senin dan Rabu minggu depan sudah bisa siklus 2. Jadi tidak perlu lama-lama sebenarnya kalau dalam PTK itu. Itu minimalnya seperti itu. Jadi tidak harus menunggu sampai berbulan-bulan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk materi ya, karena ini sampai ada pertanyaan juga yang di grup WA di chat Zoom. Untuk materi apakah lanjut atau tetap materi yang sama? Maka jawabannya adalah bebas menyesuaikan dengan peneliti. Jadi ada banyak pendapat, tetapi sesungguhnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang jelas boleh lanjut materi berikutnya dengan catatan dalam satu topik, atau tetap juga boleh dengan catatan memang masih dirasa tidak mengganggu waktu pembelajaran. Kalau memang dirasa mengganggu ya boleh nambah jam yang lain boleh atau lain sebagainya. Yang jelas kita tidak bisa menentukan, yang jelas Bapak Ibu sendiri yang bebas menentukan, menyesuaikan kondisi di lapangan gitu, bebas. Dan penekanannya adalah kalau ingin materinya tetap, artinya pertimbangannya adalah ketika memang Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya memang belum optimal pada materi itu. Misalkan saya nih mau ngajar materi integral, ternyata memang siswanya nggak bisa ya, tidak masalah diulang lagi. Anggaplah itu remedial teaching, gitu, tidak masalah. Oke. Kita lanjut. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang lampiran. Apakah RPP pada prasiklus juga ditampilkan? Bisa dikatakan kalau RPP prasiklus sifatnya tidak wajib. Tidak wajib itu boleh ditampilkan, boleh tidak. Karena sifatnya prasiklus itu adalah sesuatu yang sebelum pelaksanaan PTK. PTK itu dimulai ketika siklus 1. Prasiklus dilakukan seperti Bapak Ibu mengajar seperti biasa. Itu prasiklus. Prasiklus pun sesungguhnya boleh dilaksanakan, boleh tidak. Jadi boleh dilakukan beneran prasiklus atau hasil observasi juga boleh tanpa prasiklus. Itu dalam PTK seperti itu, Ibu. Jadi kalau memang Ibu melakukan prasiklus boleh dilampirkan, kalau tidak juga tidak apa salah. Mungkin itu dari saya, Bu Ilah Nafilah. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Suhardi. Ya, seperti itu Bu Ilah, dan semoga Ibu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang tadi bisa dipahami dan tentunya bisa diaplikasikan. Sebentar. Baik, selanjutnya silakan Ibu Rini Ekawati. Silakan Bu Rini, bisa di-unmute. Oke. Terima kasih Bapak. Saya hanya bertanya yang berkaitan dengan daftar pustaka. Yang pertama itu saya mengutip, mohon maaf ini kamera saya kurang bagus jadi nggak kelihatan. Yang pertama saya mengutip dari teori dari undang-undang, dan teori itu
bukan dalam buku karangan seseorang atau dari jurnal. Sehingga untuk menuliskannya nanti di daftar pustaka, kalau dulu pernah dijelaskan, bila itu berupa dari web kan kurang valid. Terus saya menuliskannya nanti bagaimana? Ya. Yang kedua, kemarin saya mengambil teori itu dari jurnal. Nah, ketika dari jurnal itu, apakah nanti di daftar pustaka itu saya juga mencantumkan alamat webnya dan juga tanggal dan waktu unduhnya atau tidak? Terima kasih, itu saja Bapak. Baik. Silakan Pak Randi, bisa ditanggapi? Baik, yang pertama adalah tentang rujukan undang-undang. Kalau memang undang-undang tidak masalah Bapak Ibu mengambil rujukan dari undang-undang, tuliskan seperti biasa, atau mungkin bisa lihat contoh. Kalau memang bingung, lihat aja contohnya di daftar pustaka gitu ya, daftar pustaka, aturan daftar pustaka ada aturannya, itu cara nulis undang-undang bagaimana, atau tulis aja langsung undang-undang ini tahun ini dan sebagainya, undang-undang tahun berapa Pak, pasal ini dan sebagainya. Itu sudah cukup untuk pada daftar pustaka. Apa boleh dirujuk? Boleh. Tapi sifatnya kalau dalam karya tulis ilmiah kita menampilkan undang-undang ya secukupnya Bapak Ibu. Saya rasa 1 atau maksimal 2 sudah lebih dari cukup. Mau mengisi apa gitu ya. Paling banter ya cukup. Tujuan pendidikan adalah gitu ya. Tujuan pendidikan dalam itu. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Biasanya 1 saja cukup lah. Atau sebagai pengantar, biasanya pengantar gitu. Boleh. Dalam daftar pustaka tulis saja undang-undangnya. Kemudian Kemudian untuk yang berikutnya tentang dalam proses mengambil sebuah rujukan pada jurnal, apakah tahunnya atau tanggalnya ditulis, diakses tanggal berapa? Tidak perlu, tidak masalah Bapak Ibu ya, tidak perlu ditulis juga tidak masalah, karena memang dalam menuliskan biasanya yang diberi tanggalnya itu cenderung untuk pengambilan pada website yang sering berubah gitu ya. Misalkan mengambil website resmi, sekalipun resmi, terkadang ketika kita klik lagi kadang websitenya hilang, atau ya kan kadang ada, bukan websitenya hilang, kadang ada beberapa URL halaman tersebut tidak aktif. Biasanya tuh wajib ditampilkan diakses pada tanggal berapa gitu ya. Jadi kalau website seperti itu tapi sifatnya website resmi. Tapi kalau jurnal itu, apalagi yang sekarang jurnal sudah rata-rata sudah database-nya sudah rapi, ketika itu sudah masuk dalam sistem biasanya tidak akan berubah linknya, sehingga tidak boleh diberi diakses tanggal atau tidak perlu juga tidak masalah, karena yang penting adalah nama jurnalnya jelas atau mungkin ada link jurnalnya sudah cukup. Itu dari saya Pak Soehardi. Ya, terima kasih Pak Randi atas penjelasannya, dan Bapak Ibu silahkan diaplikasikan pada laporan PTK-nya, apakah Bapak Ibu khususnya tadi daftar pustakanya, apakah dari undang-undang, kemudian dari peraturan pemerintah, itu boleh. Dan memang disarankan untuk sumber daftar pustakanya, seperti yang kami sebutkan kemarin, dari buku dan jurnal. Dan jika ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, dipersilahkan juga untuk biasanya sebagai dasar biasanya pada pendahuluan ataupun latar belakang di laporan PTK-nya. Selanjutnya silakan Pak Irwan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, luar biasa di dalam kegiatan ini. Mohon maaf kemarin pada pertemuan kedua saya tidak bisa ikut karena ada kegiatan luar daerah. Ya. Sekarang juga masih ada di luar daerah, sehingga saya tidak bisa mengikuti secara full. Namun tetap saya mengikuti yang diberikan. Kami yang khususnya karena kami daerah agak sedikit jauh, terpencil, artinya untuk sumber, berkaitan dengan sumber pendukung seperti buku-buku, apakah selain buku-buku, apakah ada sumber-sumber yang bisa kami dapatkan? Karena kalau kami di daerah, misalnya di Bima,
sumber-sumber ini sangat susah sekali Pak Dokter. Itulah yang menjadi kendala kami, sehingga kami dalam membuat sebuah PTS kemarin agak sedikit juga kebingungan. Nah, mungkin ada saran dan masukan dari Pak Dokter terkait dengan sumber-sumber yang harus kami dapatkan. Terima kasih Pak Dokter, dan terima kasih atas pelatihan ini yang luar biasa. Saya sudah 25 tahun, baru lagi sekarang sejak skripsi kembali lagi ke membuat satu tugas yang luar biasa. Dipahami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu juga yang merasa sibuk ataupun yang sedang punya kegiatan yang lain, ataupun ada memang hal-hal yang tidak Bapak Ibu bisa tinggalkan. Yang jelas silahkan disimak materi dan penjelasan kami juga di link materi yang setiap minggu kami berikan. Jadi ada 8 materinya yang kami bagi dari judul, kemudian bab 1, bab 2 sampai dengan lampiran. Ada semua kami berikan penjelasan di sana. Terkhususnya di sumber. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan kedua. Nah, jadi silahkan disimak pada pertemuan kedua. Secara praktisnya adalah zaman sekarang tidak perlu repot dalam cari buku harus ke perpustakaan daerah, perpustakaan kota, perpustakaan nasional. Nggak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya cukup mengandalkan kuota, itu sudah ribuan referensi yang Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, terkhususnya pada Google Scholar kemarin. Google Scholar itu untuk mengakses artikel-artikel gratis, ada jutaan, ada artikel ilmiah, jurnal di Google Scholar, ada di Google Book untuk mengakses buku-buku. Apa yang Bapak Ibu butuhkan itu sudah ada semua di sana. Ya, jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu terkait dengan itu. Dan silahkan bisa dicoba cek pada materi kedua. Nah, Bapak Ibu, ataupun cek saja di jurnal apa istilahnya kalau Google Scholar itu, Google Scholar. Nah ini, atau Google Cendekia, Bapak Ibu cari saja apapun tema ataupun topik yang Bapak Ibu cari, misalkan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah PTK gitu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik saja, sangat banyak sekali PTK atau artikel-artikel ilmiah PTK terkait dengan pembelajaran berbasis masalah problem based learning ini. Nah, ini dari Undiksa, dari jurnal-jurnal UNY, jurnal dari kampus-kampus terkenal gitu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu download saja. Nah, tinggal siapkan kuota, Bapak Ibu akan dapatkan sumber. Nah, ini adalah sumbernya Bapak Ibu. Dari UC Ardianti, kemudian nama jurnalnya, volume berapa, nah gitu ya. Kemudian silahkan. Lalu jika Bapak Ibu ingin mengutip gitu ya, Bapak Ibu tidak perlu repot lagi untuk menulis daftar pustaka dengan manual. Silahkan bisa Bapak Ibu ambil kutip di sini. Site ini adalah kutip. Tinggal Bapak Ibu klik. Nah, ini muncul di Google Bapak Ibu. Silahkan diambil untuk penulisan APA. Ini biasanya digunakan di kita di Indonesia. Yang ini APA tinggal Bapak Ibu kutip, kemudian dikontrol, di copy, kemudian dipindahkan di daftar pustaka ataupun di daftar referensi Bapak Ibu agar tidak lupa apa yang Bapak Ibu kutip. Kebetulan ini pas nih judulnya nih, saya akan kutip di artikel ini. Itu seperti Bapak Ibu. Di Google Book juga sudah sangat banyak sekali Bapak Ibu. Silahkan diperiksa materi kedua kita, sudah ada tutorialnya, lalu silahkan berselancar. Tidak perlu Bapak Ibu repot untuk ke perpustakaan sekarang. Ya, selanjutnya silahkan Bu Elis. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ya, Suara saya Waalaikumsalam terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Elis. Ya. Dari SMP. Terima kasih nih, sampai saat ini saya masih punya guru-guru hebat ini, ada Pak Suhardi dan Pak Randi. Jadi masih bisa bertanya walaupun berjauhan. Saya tuh udah sedang masuk ke bab 3, Pak. Sebetulnya kan waktu itu saya ambil di semester 2. PTMT itu kan di bulan Januari. Tiba-tiba kan terjeda harus PJJ lagi, Pak. Jadi saya punya masalah. Materi di bab yang saya ambil itu belum selesai, keburu PJJ kurang 1 minggu lah begitu. Apa itu masih bisa dilanjutkan, bahwa konsep saya adalah PTM gitu, bukan yang berbasis daring atau PJJ untuk PTK-nya. Kemudian yang kedua, untuk tampilan di soal nanti ke siswa, kan belajarnya itu PTM, kemudian di soalnya itu boleh tidak menggunakan dikolaborasi dengan Google Form gitu secara online, ataukah harus soal langsung siswa karena nanti harus melampirkan bukti pekerjaan siswa begitu. Pertanyaan yang berikutnya, oh ya mungkin itu saja dulu Pak. Itu saja dulu, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk saya bisa lanjut lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elis. Mungkin ada kasuistis yang seperti Bu Elis. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan jawaban ataupun dipahami untuk pada malam hari ini. Silakan Pak Randi bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Elis ya. Pastinya masalah Bu Elis ini seperti yang disampaikan Pak Suhardi, bisa jadi Bapak Ibu yang lain juga masalah yang sama karena memang dalam proses penelitian tindakan kelas di masa 2 tahun terakhir ini memang mengikuti kondisi yang terjadi di lapangan, memang tidak seperti yang dulu ya Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba daring, tiba-tiba luring, tiba-tiba PTMT, gitu, tiba-tiba harus ini, harus itu ya gimana lagi artinya pembelajaran saja harus mengikuti. Maka PTK kita juga bisa mengikuti itu gitu ya. Nah, solusinya adalah sebenarnya banyak solusinya. Mungkin ada 2 solusi yang saya tawarkan. Yang pertama adalah Bu Elis tetap boleh lanjutkan ke siklus berikutnya dengan catatan memang perlakuannya sama. Perlakuannya sama ya. Artinya ketika yang pertama menggunakan PTM, berikutnya juga PTM gitu ya. Artinya memang nantinya bisa mengevaluasi gitu ya perbaikannya apa di PTM selanjutnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi kalau yang pertama kekurangannya apa? Kekurangannya materinya terlalu jauh. Ya, biasanya lompatnya jauh gitu. Itu nggak baik juga gitu ya. Usahakan kalau memang materi itu tetap atau kalau memang berlanjut itu materi yang berdekatan dalam misalkan sebuah KD atau apapun itu yang memang masih dalam level yang sama, hampir sama dan yang lainnya gitu. Dan solusi kedua mungkin lebih realistis, Ibu lakukan lagi dari awal mumpung belum jauh gitu ya. Jadi bisa diubah dengan konsep PJJ juga tidak masalah. Jadi PTK-nya PTK daring gitu. Atau mungkin kalau PTM materinya dimulai lagi dari yang pertama juga boleh. Toh materinya pun andai kata kita ambil lagi, kita tarik lagi dari awal, kan mungkin kalau kita mengulang satu siklus sekali lagi cuma 2 pertemuan, Ibu. Jadi kalau mengulang mungkin pertemuan pertama Senin, pertemuan kedua Rabu itu sudah dianggap satu siklus. Jadi nggak perlu takut kalau pengen mengulang gitu. Jadi dalam PTK sesungguhnya prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi PTK itu seharusnya sering dilakukan oleh guru meskipun tidak ditulis. Itu maksudnya PTK sebenarnya maksudnya gitu. Jadi kita lakukan sendiri, kita evaluasi sendiri, itu sebenarnya sudah kita lakukan PTK kok. Cuma kadang kita tidak tulis jadi sebuah laporan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang alat evaluasi. Alat evaluasi bebas Ibu, sangat bagus sekali. Ibu sudah berkreasi dengan menggunakan Google Form, itu boleh sekali. Pak, saya di kelas Pak, tapi pakai Quizizz boleh. Pak, saya di kelas tapi pakai kelas point atau apapun itu boleh. Ya, itu sudah melakukan proses digitalisasi, boleh. Screenshot tidak masalah, Ibu. Jadi dalam PTK itu semua buktinya menyesuaikan kondisi di lapangan. Kalau memang Bapak Ibu tesnya pakai tulis, ya berarti buktinya juga bukti tulis. Kalau tesnya Bapak Ibu pakai Google Form, maka buktinya juga Google Form. Di Google Form itu ada Ibu, jadi diklik individual itu ada yang bisa di screenshot. Ya, ada individual, ada yang sifatnya rekap itu ada. Tinggal di screenshot aja pilih mana yang paling bagus. Jadi tidak masalah Bu Elis.
Oke, saya rasa cukup itu Pak Suhardi dari saya. Ya, baik. Kita lanjut dulu. Silakan Bu Dedeh Kurniasih. Bisa di-unmute, Bu Dedeh? Ya. Iya, Ya, silakan Bu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin pertanyaan saya tidak jauh berbeda dengan Ibu Elis ya. Kalau tadi Bu Elis PTK-nya secara PTM gitu ya. Kalau saya PJJ full. Nah, yang saya tanyakan sekarang, saya merasa kebingungan untuk PJJ gitu. Jadi kan saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, yang saya tanyakan bagaimana nanti cara pengambilan dokumentasi dalam pembelajaran di GCR dan kalau PTK kan hasilnya nanti akan diseminarkan. Nah, hasil seminarnya juga bagaimana caranya untuk menyeminarkan PTK saya ini. Dan dalam penelitian siklus 1 dan siklus 2, kalau saya terhambatnya itu kan setelah dalam jaringan ternyata harus tatap muka. Berarti saya juga punya hambatan ya. Tadinya mau PJJ full tapi ada hambatan jadi tatap muka. Nah, menyinkronkannya itu harus bagaimana? Apakah harus dua-duanya ditampilkan? Jadi ketika tatap muka dan ketika dalam jaringan. Nah, itu terus untuk observasi. Nah, observer saya tidak, kalau untuk tatap muka observer kan bisa kuantitatif, kemarin bisa kuantitatif dan bisa kualitatif. Nah, saya belum punya angket untuk kualitatif itu seperti bagaimana gitu. Kalau PTK saya itu dalam jaringan gitu. Mungkin itu saja dulu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan bisa langsung ditanggapi Pak Randi. Baik, terima kasih Bu Dedeh. Mungkin nanti saya tanya lagi, ada pertanyaan yang mungkin kurang paham saya. Yang terakhir dulu, bagaimana angket untuk PTK ya, gampangnya seperti itu. Maaf, mungkin lembar observasi atau angket Bu? Angket untuk observer kan harus angket lembar observasi ya maksudnya. Ya, baik. Lembar observasi dalam PTK, sekali lagi saya sampaikan bahwasannya PTK ini adalah penelitian yang tidak perlu divalidasi, sehingga Bapak Ibu bebas membuat lembar observasi dengan bentuk apapun itu, gitu ya. Misalkan Pak, saya pengen observasinya datanya kualitatif, ya itulah yang disebut dengan catatan lapangan. Biasanya seperti catatan lapangan. Ibu tulis saja, misalkan guru membuka pembelajaran, gitu ya. Sebelah kanan dikasih kotak kosong. Kotak kosong itulah yang diisi observer. Kira-kira seperti apa nih gambaran gurunya? Apakah sudah benar atau mungkin kurang seperti apa, atau catatan saran masukan itu juga bisa. Bebas sekali dalam PTK ini. Tidak harus guru menjelaskan, membimbing siswa ada skor 1 2 3 4 5. Itu memang bisa juga, tapi itu disebut dengan observasi dengan data kuantitatif ya, dengan lembar observasi tertutup. Tapi boleh juga kombinasi juga boleh. Misalkan guru menjelaskan pembelajaran, misalkan guru apa ya, nah, itu ada skor, ada sebelah kanannya catatan juga boleh. Itu dua gabungan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang mana di sana, silakan boleh. Nah, kemudian observer, andai kata Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara daring, observernya bagaimana Pak? Yang masukkan dalam jaringan yang sama. Misalkan Bapak Ibu menggunakan Google Classroom ya, Google Classroom, maka observernya yang masukkan sebagai kolaborator di Google Classroom tersebut, atau jadikan siswa lah bilang, paling nggak salah satunya. Paling tidak observer mampu melihat pembelajarannya seperti apa sih Google Classroom gitu, paling nggak memberi saran nanti, oh Google Classroom-nya urutan materinya kurang ini, misalkan, oh siswanya kurang aktif ini, paling nggak namanya observer itu adalah berada pada ruangan yang sama, baik ruangan bentuk asli ataupun ruangan virtual gitu ya. Seperti kalau Zoom ya berarti observer masuk ikut aja lihat dalam Zoom gitu. Mungkin itu Ibu. Atau mungkin pertanyaan yang pertama tadi sedikit terlewat.
Apa ini? Terkait dengan seminar. Oh ya, ini teknis nanti Komunikasi. setelah Ya, untuk dokumentasi. Untuk ya untuk dokumentasi selanjutkan Pak Radi. Untuk Baik. dokumentasi di laporan PTK Bapak Ibu, apakah itu daring kebetulan ini Bu Dedeh? Ya bisa Bapak Ibu foto juga, foto ataupun di screenshot di Google Classroom-nya itu apapun aktivitas Bapak Ibu di sana itu bisa dijadikan dokumentasi. Lalu untuk seminar, kalau seminar ini adalah teknis nanti jika laporan Bapak Ibu selesai dan itu di luar jangkauan kami. Untuk seminar silahkan bisa diseminarkan biasanya dengan 3 sekolah berbeda ya, atau minimal pesertanya 15 nggak salah di sana. Itu bisa dikondisikan dengan rekan-rekan yang mungkin memiliki PTK yang sama. Itu Itu sifatnya wajib ya untuk diseminarkan, wajib tidak? Sifatnya wajib tidak PTK diseminarkan? ya, setahu saya itu wajib untuk memperoleh poin maksimal 4 kalau tidak salah bisa Bapak Ibu tanyakan di pengawas, biasanya itu tahu dan yang setahu kami itu wajib untuk memperoleh nilai maksimal untuk laporan PTK itu diseminarkan dan minimal dari 15 peserta kalau tidak salah ya Pak Randi ya. Itu dan silahkan bisa didiskusikan dengan pengawas ataupun tim penilai Bapak Ibu. Saya kurang tahu, nanti kami akan coba carikan jawabannya yang pasti. Ya, terima kasih. Ya, silakan selanjutnya Bu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktu untuk saya. Ada beberapa pertanyaan ke saya. Yang pertama yaitu tentang lampiran. Tentang lampiran itu ada urutannya atau sistematika tentang penulisan lampiran. Itu yang pertama pertanyaan saya. Terus yang kedua, foto tentang KBM. Kebetulan PTK saya ini secara daring. Foto kegiatan KBM-nya itu apakah setiap siklus dilampirkan atau hanya mewakili satu-satu saja? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, alhamdulillah saya terima kasih pada pembimbingan PTK ini. Alhamdulillah PTK saya sudah di ACC. Tinggal lampirannya. Lampirannya itu kebetulan saya kirim lewat WA, nggak bisa karena mungkin berat megabitnya 100 megabit lebih, sehingga tidak bisa saya kasih ke Drive, baru saya kasihkan di link, baru bisa terkirim di WA. Jadi yang saya tanyakan di sini, jika PTK saya tadi nanti di ACC, kemudian saya seminarkan, mungkin melewat MGMP atau sebagainya, apakah kan saya perlu membagikan ringkasan materi ke teman-teman anggota seminar tadi. Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan ini dalam ringkasan itu apa saja isi dari ringkasan yang akan saya bagikan ke teman-teman itu. Seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Zahra. Sebelumnya Ibu Zahra ikut di kelas bulan apa, Bu? Saya kebetulan lama sudah Pak, bulan Oktober Pak. Enggak, maaf Pak. Oktober, sekarang sudah bulan apa ini? Bulan Maret. Iya. Wah, tetap semangat Bu Zahra, dan itulah bukti kami bahwa kami bimbing sampai selesai. Apakah Bapak Ibu sampai dengan Oktober 4 bulan, 5 bulan? Tapi yang jelas itu yang kami lakukan gitu. Tetap kami pantau di grup itu gimana sih perkembangannya gitu ya. Untuk grup itu tetap terbuka Bapak Ibu. Hanya pada mungkin saat-saat Zoom meeting pada malam hari ini kita tutup agar semua informasi bisa diketahui. Tetapi nanti setelah Zoom meeting kami buka dan semua materi itu kami berikan di WA group. Dan mantap Bu Zahra sudah sampai dengan lampiran. Karena memang sekali lagi satu laporan itu nggak bisa Bapak Ibu kerjakan dalam seminggu ataupun 1 bulan. Itu seperti mustahil. Nah, jadinya silahkan Bapak Ibu step by step. Tidak apa-apa untuk mulai dari judul bab 1 dulu deh.
agar jelas apa kemana arahnya gitu kan. Nah, nanti jika Bapak Ibu sudah selesai satu bab akan lebih semangat lagi. Baik, terkait dengan lampiran Bapak Ibu, untuk lampiran yang ada pada, langsung saja jawab Pak Randi. Di lampiran itu biasanya kalau Bapak Ibu guru gitu ya, biasanya RPP dulu dilampirkan. Nah, RPP yang Bapak Ibu gunakan itu dilampirkan untuk pertama. Lalu untuk dokumentasinya silahkan diambil seperlunya saja. Nah, seperlunya saja, jangan sampai semua dokumentasi yang ada pada HP Bapak Ibu ditampilkan semua. Jadi ambil mana yang paling penting ataupun paling bagus gambarnya, paling menjelaskan ataupun paling bisa menggambarkan apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Itu udah dokumentasi. Nah, jadi boleh untuk siklus 1 ini perwakilan dokumentasinya 1 2 3 4 foto. Oke. Siklus kedua ini foto-fotonya. Lalu untuk apa tadi? Untuk seminar, sekali lagi untuk seminar ini di luar jangkauan kami. Sebenarnya kami ada rencana untuk mengadakan Bapak Ibu yang sudah ACC untuk apa? Laporannya. Kita coba diskusi dengan tim penilai ataupun dari MGMP, tapi masih kami belum tahu untuk syarat-syaratnya. Nanti kami akan coba pastikan untuk itu. Untuk ringkasan, silahkan ringkasan, tentunya ringkasan dari laporan PTK Bapak Ibu diringkas seperti biasa. Untuk meringkas ada judulnya, kemudian diringkas bab satunya isinya apa. Seperti artikel Bapak Ibu. Artikel itu sesungguhnya adalah ringkasan dari laporan PTK Bapak Ibu ataupun laporan dari karya tulis ilmiah Bapak Ibu. Langsung saja dibuat artikelnya Bu Zahra. Nah, dan bisa langsung untuk dipublikasi. Sangat kita sekali mendayung 2 pekerjaan yang kita selesai. Dari laporan Bapak Ibu sudah selesai, dibuat sebuah artikel, itu sebagai bahan nanti untuk seminar juga, itu bisa nanti masukan-masukan di seminar, itu Bapak Ibu bisa koreksi di artikelnya, setelah Bapak Ibu revisi, publikasi di jurnal. Itu sangat bagus sekali. Dan efisien waktunya. Itu Bu Zahra, dan semoga bisa diaplikasikan. Selanjutnya kita lanjut dulu pertanyaannya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Bapak Suparji dari SMA Wates. Bisa dibuka mic-nya Pak Suparji? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung Pak Suwardi ataupun Pak Randi ya. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk referensi Pak. Referensi apakah mutlak boleh bersumber dari internet ataukah mutlak harus ada dari buku begitu? Sehingga atau mungkin ada persentase ya, dari buku sekian persen, dari internet sekian persen. Ya. Kalau saya sebenarnya kalau boleh dari internet semua, kita nggak perlu jauh-jauh ke perpus dan sebagainya, kita cukup di rumah, nggak perlu jauh-jauh. Yang kedua, ketika nanti itu kita sudah sampai di siklus 2 dan sudah menunjukkan hasil signifikan, siklus 3 ini bukan sebuah kewajiban yang harus ditempuh, cukup sampai di siklus 2. Demikian benar Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Randi, bisa ditanggapi? Oke, baik. Terima kasih Bapak Supardi atas pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang referensi, Bapak. Ya, Bapak boleh, ya boleh, sangat boleh sekali di zaman sekarang ini. Apa boleh Pak semua dari internet? Boleh, boleh semua. Semua boleh, bahkan menulis jurnal pun saya hampir ya di beberapa tahun ini 100% dari internet semua boleh. Dengan catatan yang dimaksud dari internet bukanlah website yang sifatnya komersil atau website pribadi seperti Blogspot, WordPress dan yang lainnya, bukan seperti itu, tetapi mengambil buku-buku digital itu boleh, dari Google Book boleh, dari Google Scholar, jurnal-jurnal boleh, silakan. Jadi kalau dikatakan apa boleh 100% dari internet boleh, dengan catatan sumber yang kita ambil kredibel, dan itu sudah dilakukan oleh banyak peneliti, baik dosen ataupun yang lainnya juga semua sudah bisa, karena memang di era perkembangan zaman ini semua sudah mengarah pada paperless ya, tanpa kertas gitu ya. Semua buku pun digital, jurnal pun digital dan yang lainnya. Boleh di rumah saja boleh Bapak.
Kemudian yang kedua adalah pertanyaan berikutnya adalah tentang siklus 3 apa wajib dilakukan. Kondisional, Bapak. Ya, kondisional menyesuaikan dengan apakah pada siklus 2 dianggap berhasil yang sudah Bapak Ibu lakukan. Pastinya tingkatan berhasil setiap orang beda-beda, menyesuaikan dengan kriteria yang sudah Bapak Ibu tetapkan sendiri. Kalau memang sudah penetapannya sudah sesuai dengan gambaran hasil akhir di siklus 2, maka sampaikan direfleksi bahwasanya berdasarkan siklus 1 dan siklus 2, maka sampaikan kalau memang siklus akan dihentikan. Jadi selesai, sudah tidak perlu melanjut pada siklus ketiga karena memang sudah memenuhi syarat minimum untuk melakukan PTK, yaitu minimal 2 siklus. Itu dari saya, Pak Suhardi. Baik, itu Pak yang terkait dengan kajian pustaka dan untuk siklus. Nah, silakan selanjutnya Pak Norman Setiadi, bisa dibuka mic-nya. Ya, selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menanyakan gini, ketika misalkan kita ambil sebuah jurnal, ya. Lalu di dalam jurnal itu si penulis jurnal mencuplik secara parafrase pernyataan dari buku. Nah, ketika kita misalkan kita hanya ingin mengambil pernyataan dari buku tersebut, yang kita masukkan jurnalnya atau bukunya di daftar pustaka kita. Ya, itu saja mungkin, Pak. Baik, terima kasih Pak Norman. Itu saja? Ya, itu saja, Pak. Baik, silakan Pak Randi sekali lagi. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saya praktekkan ya, biar langsung bisa Bapak Ibu praktekkan. Ya, oke. Karena kalau nggak dipraktekkan kadang itu ya nggak maksimal ya. Oke, langsung kita praktekkan, kita cari jurnal tertentu gitu ya. Oke, Bapak Ibu bisa buka Google, kemudian Google Cendekia gitu ya, Google Cendekia. Kemudian saya buka Google Cendekianya, Google Scholar atau Google Cendekia sama. Kita masukkan misalkan pembelajaran berbantuan Zoom atau pembelajaran daring gitu aja ya. Daring boleh. Oke, kita ambil salah satu jurnal dari kampus tertentu. Ini misalkan, nah ini kampusnya Pak Suhardi, undikma.ac.id. Oke. Nah, ketika diklik, sebentar, ngarahnya biar kelihatan downloadnya ya. Nah, ini sudah kelihatan download. Nah, ini download. Saya buka Microsoft Word juga untuk praktek ya. Oke, kemudian mana tadi ya? Oh, ini. Nah, ada jurnal ini, jurnal pendidikan di Undikma. Bapak ingin mengambil salah satu sumber di sini. Nah, ini ada sumber ya. Sumber menurut Mustafa et al. Atau dan kawan-kawan, pembelajaran daring merupakan sistem pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metode pembelajaran di mana ini ya. Saya copy aja ya. Saya copy, kemudian diingat-ingat penulisnya siapa di sini. Nanti kita kembali lagi sini ya. Saya copy di Microsoft Word, boleh sini. Ini ya. Nah, kita ingin mengambil kalimat ini, tetapi kita ambilnya dalam jurnalnya miliknya Yani Fitriani, Irfan Fauzi, dan Mia Zultrianti Sari. Nah, kita tuliskannya karena 3 orang, kita tulis nama pertamanya saja dan tulis kita dan kawan-kawan dengan nama akhirnya ini Fitriani berarti ya Bapak Ibu ya, Fitriani. Kemudian kita lihat tahunnya kapan di sini. Tahunnya jurnalnya. Kita lihat, kita cari tahunnya. Oh, tahun 2020, masih baru berarti ya. Oke, tahun 2020. Maka ditulisnya gini, menurut Mustafa, boleh DKK gini, mulai Mustafa DKK, bukan tahun 2019 yang kita pakai, tapi tahun 2020. Dalam Fitriani 2020. Nah, kemudian ini menyatakan bahwa oke ya, tetapi jangan lupa ini Bapak Ibu parafrase ya.
Pembelajaran ada misalkan merupakan diganti kata adalah gitu ya. Kemudian nah ini dibolak-balik boleh. Silakan ini diparafrase dulu biar nggak sama persis kayak gini. Nah, itu yang penting ininya Bapak sudah paham cara nuliskannya dan yang di bawah nuliskannya juga Fitriani dan kawan-kawan gitu ya. Jadi di bawah di daftar pustaka Bapak tuliskan ya Fitriani dan kawan-kawan tahun 2020, kemudian nama artikel, kemudian nama jurnal, dan seterusnya. Yang jelas ikuti pedoman penulisan daftar pustaka. Nah, ini yang penting sudah paham bahwasannya cara nuliskannya seperti ini. Ini adalah menulis kutipan kedua gitu. Gitu Bapak siapa tadi? Bapak Norman. Ya, paham Pak, paham Pak. Baik. Itu memang jadi kendala ketika saya sedang menulis di bab 2-nya Pak. Ya. Jadi itu yang kalau sudah seperti ini bisa Pak. Berarti ya Pak ya, bisa ya Pak ya. Jangan cari 1 atau 2. Cari 10, 20 gampang Bapak Ibu ya. Siap Pak. Baik, gampang. Baik, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan disusun pada laporan PTK ataupun PTS Bapak Ibu. Kita coba ke kolom chat Bapak Ibu. Revisi total bab 2, bab 3 secepatnya. Ya, silakan Bu Riana dilanjutkan. Dan tidak terbatas waktu Bapak Ibu. Jadi silakan yang jelas tetap semangat untuk menyelesaikannya. Jadi jangan sampai terhenti gitu ya. Jadi sayang Bapak Ibu sudah bab 2 sudah buat bab 2, bab 3 tapi sudah lama sekali enggak Bapak Ibu lihat lagi, ternyata akan lupa nanti. Nah, jadi tetap dilanjutkan sampai dengan selesai, meskipun belum sempurna. Nanti kita sempurnakan setelah dibaca oleh teman-teman, dibaca oleh reviewer, itu akan memberikan kelengkapan isi dari PTK Bapak Ibu. Kemudian menyebutkan sebuah efektivitas, ya. Untuk judul PTK Ibu sudah oke. Silahkan untuk judul, untuk isi langsung saja disusun pada Microsoft Word. Kalau Bapak Ibu Inayah hanya sebatas narasi saja, Bapak Ibu belum susun, kami kadang bingung untuk memberikan masukan kalau hanya sebatas narasi. Bapak Ibu langsung susun di file Microsoft Word, kemudian berikan kepada kami. Kami akan berikan masukan di naskahnya. Jadi sudah ada terlihat dalam satu file gitu. Ya, lanjut. Apakah PTK bisa dijadikan menjadi produk lain? Sangat bisa sekali. Oh, Bu Inayah lagi nih. Ya, artinya Bapak Ibu nanti seperti yang saya sudah sampaikan pada awal di bab 2 itu, dari laporan PTK Bapak Ibu bisa buat jadi jurnal, bisa buat jadi buku, bisa buat jadi artikel populer, sangat banyak sekali dari satu laporan itu. Nah, yang Bapak Ibu bisa buat. Artinya silahkan dijadikan dulu satu laporan, nanti dari bab 2 bisa jadi buku, kemudian dari satu laporan itu bisa jadi buku ontologi juga, kemudian monograf maksudnya, kemudian ada artikel untuk dipublikasi di jurnal. Untuk Ibu Yuni, siklus 2 itu kan perbaikan dari siklus 1. Perbaikannya itu metode misalnya. Nah, untuk materinya lanjutannya. Materi yang sama Bapak Ibu, untuk siklus 1 dan siklus 2 itu materinya sama, tetapi yang berbeda adalah, nah ini mungkin ada sesuatu hal pada bagian cara penyampaiannya, kemudian medianya ada sesuatu hal yang Bapak Ibu ingin sempurnakan pada media yang Bapak Ibu gunakan, itulah yang diperbaiki pada siklus selanjutnya, ya, yang jadi perbaikan. Lalu apa ya, mungkin ini saya jawab Pak Suwardi. Ya, silakan Pak. Nanti. Ya, dari Bu Inayah tadi bahwasanya semisal judul PTK saya efektivitas penggunaan laboratorium maya pada implementasi bla bla bla. Apakah harus menyebutkan model atau metode? Dalam PTK yang penting Bapak Ibu menyebutkan tindakannya. Tindakannya sudah saya sampaikan di awal bahwasanya tindakannya ada 2 jenis. Boleh menampilkan model atau metode atau strateginya, boleh juga menampilkan medianya atau gabungan di antara 2 itu.
Misalkan penggunaan laboratorium maya berbasis model problem-based learning silakan gitu. Penggunaan laboratorium maya juga saja boleh gitu. Yang jelas ada media atau metode yang kita gunakan dan ada sesuatu yang akan kita perbaiki. Jangan lupa untuk meningkatkan apa atau untuk memperbaiki apa harus disampaikan di sana. Kemudian, nah ini sedikit koreksi Ibu, bahwasanya nanti lebih lanjut bisa japri kami atau bisa tulis di grup. Untuk Bapak Ibu semua dalam PTK tidak perlu ditambahi kata efektivitas. Karena di dalam PTK kita tidak mengukur efektivitas suatu model atau media. Jadi kita langsung menerapkan media. Jadi langsung kata kuncinya atau kata kerjanya adalah penggunaan. Langsung penggunaan media ini untuk meningkatkan ini. Penerapan metode ini untuk meningkatkan ini. Sangat simpel sekali judulnya. Jadi tidak perlu kata efektivitas, kemudian apapun itu yang sifatnya akan mengarah pada penelitian yang lain. Mungkin itu saja dari saya, Pak Suwardi. Baik. Satu lagi pertanyaan mungkin yang sudah raise hand sebelum kami tutup. Silakan Bu Rominah. Ya, Assalamualaikum Pak. Terima kasih waktunya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya tanyakan yaitu cara mencari referensi di Google Book. Di Google Book itu saya mencari kok agak sulit gitu ya, agak keluar. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah saya sedang membuat PTK kemarin ikut bulan Maret, Pak. Tapi kan sekarang anak-anak kelas 9 sedang sedang ujian praktek. Jadi kan pertemuannya digunakan untuk itu. Jadi kalau misalnya saya mau membuat siklusnya nanti setelah ujian bagaimana, Pak? Terima kasih, itu pertanyaannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sarannya Bu Rominah, mudah-mudahan Ibu sudah melihat materi pada minggu kedua. Pada minggu kedua ada materi terkait dengan kajian pustaka. Bapak Ibu bisa mencari lewat Google Scholar untuk jurnal dan Google Book untuk buku. Nah, itu bisa Bapak Ibu aplikasikan dan dicoba. Nah, ini harapannya Bapak Ibu sudah mencoba nih. Nah, saya sedikit lagi praktekkan kalau gitu. Silakan dicari Google Book. Jadi di Google ini udah lengkap sekarang. Tinggal kita berselancar saja. Google Book. Nah, ini lalu silakan diketik. Nah, silakan Bapak Ibu mau cari buku apa saja. Buku PTK misalkan, penelitian atau penelitian tindakan kelas dah. Penelitian tindakan kelas. Nah, ini Bapak Ibu ketik saja khusus untuk mencari buku pada Google Book. Apakah ada? Sangat banyak sekali. Bapak Ibu jika ingin referensi buku penelitian tindakan kelas, wah ada banyak sekali ini. Ada dari Hari Kunto, ada banyak, ada ratusan bahkan. Nah, silakan tinggal Bapak Ibu cek yang mana yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini ada preview. Sesungguhnya di Google Book itu hanya preview, tidak bisa Bapak Ibu melihat ataupun membaca secara keseluruhan. Tetapi dari preview saja sudah, jika ada materi-materi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tulisan Bapak Ibu, silahkan bisa dikutip. Nah, itu ya. Previewnya belum muncul ini. Nah, ini edisi revisi. Masih loading. Nah, ini ya, ini bukunya. Jadi silakan jika ada yang Bapak Ibu ingin ambil di sini konsep PTK misalkan. Tinggal Bapak Ibu kutip. Nah, ini ada sekitar berapa ratus halaman, hanya 90 yang diberikan preview. Ada contoh PTK, ada contoh PTS dan lain-lain, banyak sekali untuk buku ini. Dan bisa Bapak Ibu kutip. Lalu untuk siklus tadi, siklus 1 ataupun siklus 2, jika memang sekarang kondisinya sedang ujian, jadi tidak perlu dipaksakan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai PTK yang Bapak Ibu lakukan itu mengganggu dari kegiatan yang mungkin yang utama gitu ya. Silakan dicari waktu yang senggang gitu, waktu yang untuk melanjutkan siklus 1 dan siklus 2 ataupun pengajaran yang Bapak Ibu lakukan yang terkait dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Oke. Ya. Lalu
Oke, semoga oke. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan materi sudah kami berikan dari 1 sampai dengan 8. Ya, ada 6 materi dari kita sudah membahas judul, membahas bab 1, bab 2, 3, sampai dengan lampiran. Nah, dari materi-materi tersebut, kemudian penjelasan, kemudian diskusi yang kita lakukan, harapannya Bapak Ibu bisa melanjutkan tulisannya. Jadi, kalau hanya sekedar materi, mungkin materi ini Bapak Ibu bisa share kepada rekan-rekan yang lain, kemudian bisa memberikan diskusi kepada rekan-rekan yang lain, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah karya. Nah, materi, kemudian diskusi, silakan Bapak Ibu bisa aplikasikan pada laporan PTK-nya sampai dengan selesai. Nah, ini yang kami dorong sekali untuk bisa Bapak Ibu menyelesaikan laporannya dan tetap dikonsultasikan karena grup itu tidak pernah kami tutup. Nah, kecuali waktu-waktu tertentu Bapak Ibu, dan dilanjutkan sampai selesai. Untuk malam hari ini kita cukupkan karena kita sudah kurang lebih 1,5 jam sudah didiskusi. Grup WA itu juga tidak hanya berfungsi untuk Bapak Ibu menyerahkan artikel kemudian kami koreksi. Silahkan jika ada pertanyaan, jika ada yang Bapak Ibu ingin sharing kepada kami, silahkan dilempar di grup agar rekan-rekan yang lain juga ketahui dan bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, itu akan kita diskusikan di grup juga. Dan tetap semangat Bapak Ibu, kita sama-sama untuk belajar, kita berkarya dan berinovasi dalam membuat sebuah laporan penelitian tindakan, khususnya Bapak Ibu yang menulis penelitian tindakan kelas, sekolah, bimbingan konseling, ataupun kepengawasan. Terima kasih untuk malam hari ini dan yang Bapak Ibu sudah hadir untuk diskusi. Semoga apa yang kita pelajari dan kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu.